Eh, Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan mempelajari tentang elastisitas. Ya. Bisa diambil ya. Nah, oke, bisa dilihat presentasi saya. Bisa, Pak. Oke, sambil menunggu yang lain, jangan lupa absen diisi ya. Jangan sampai ada lagi yang alasan lupa. Oke, elastisitas. Nah, ini menjadi topik yang menarik karena sering tidak sadar kalau kita baca berita, apalagi yang berhubungan dengan ekonomi, ya, sering ini dibahas, tapi dengan menggunakan bahasa yang lain. Misalnya pemerintah memberi bantuan, pasti akan ditanyakan apa dampaknya bagi masyarakat. Seperti itu kan, memberi bantuan bansos misalnya, apa dampaknya bagi masyarakat. Membangun jembatan atau membangun jalan atau membangun proyek-proyek pemerintah yang lain, pasti ditanya apa dampaknya bagi masyarakat sekitar. Nah, secara tidak langsung orang bertanya dampak pasti akan merujuk pada sebenarnya elastisitas. Ya. Nah, ini sering sekali banyak dibahas di ekonomi ya. Dan secara tidak sadar orang-orang juga membahas masalah elastisitas ini. Yaitu tadi yang saya katakan, orang menyebutnya sebagai dampak misalnya. Nah, itu sebenarnya mereka juga bicara masalah elastisitas. Hanya saja karena ini pengantar ilmu ekonomi, kita hanya belajar masalah elastisitas permintaan dan penawaran. Ya. Elastisitas pada prinsipnya itu derajat kepekaan. Apa yang terjadi dengan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan kalau ada perubahan salah satu faktor yang mempengaruhi. Waktu minggu kemarin kita belajar masalah permintaan ya, kita tahu permintaan ini jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu ya, selama periode waktu tertentu. Ada jumlah barang yang ingin dibeli dan ada tingkat harga. Kita juga minggu kemarin belajar faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Ya. Hanya saja pada pengantar ilmu ekonomi yang kita pelajari itu adalah barang itu sendiri, ya, harga barang lain, dan juga pendapatan. Ini yang akan kita pelajari. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, yang kita pelajari adalah ukuran kepekaan ya. Karena apa yang terjadi dengan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan faktor harga itu sendiri ya, pendapatan konsumen dan juga harga barang yang lainnya. Ya, untuk elastisitas permintaan ini ada 3. Elastisitas kita menyebutnya elastisitas harga permintaan atau disebut juga dengan elastisitas harga ya. Kemudian pendapatan dan juga elastisitas silang. Jadi kalau harga ini, apa yang terjadi dengan barang jika harga berubah, jika pendapatan berubah, dan jika harga barang lain itu berubah. Nah, ini secara matematis ya, ini rumusnya. Intinya apa yang terjadi jika harga barang berubah dan jika pendapatan konsumen berubah,
dan jika harga barang lain berubah. Apa yang terjadi dengan jumlah barangnya? Nah, biasanya itu disimpulkan ya kalau elastisitas harga ini ED. Nah, kemudian EI ini untuk pendapatan ya, income, dan kalau elastisitas silang itu biasanya EXY. Ya, seperti itu. Nah, ini rumusnya ya. Cukup rumit ya kalau dihafal. Ya, cukup rumit. Ini perhitungannya ada dua. Ini yang disebut dengan elastisitas titik dan ada elastisitas busur. Elastisitas titik ini biasanya dipakai untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek ya, untuk menghitung elastisitas jangka pendek. Kalau elastisitas busur ini untuk jangka panjang biasanya. Nah, untuk mempermudah itu biasanya kalau saya ya, pengalaman saya untuk menghafal rumusnya itu cukup ini saja sebenarnya. Ini. Kalau saya ya. Bedanya antara elastisitas titik dengan busur, ini kalau ini Q1, kalau elastisitas busur itu Q1 plus Q2 gitu. Itu untuk mempermudah. Ya. Mempermudah menghafal itu saja. Bisa juga kalau kalian merasa lebih nyaman menggunakan rumus ini juga tidak masalah gitu untuk memahami atau menghafal. Nah, ini keterangannya ya. Jadi secara umum ini ada Q1 jumlah barang awal sebelum perubahan, ini Q2 setelah perubahan, dan ada harga mula-mula dan harga baru. Ini untuk elastisitas harga permintaan. Untuk elastisitas pendapatan, ya tinggal diganti saja kan, harganya diganti dengan pendapatan mula-mula dan pendapatan baru setelah terjadi kenaikan atau penurunan. Kemudian untuk elastisitas silang, ini bisa dilihat dengan elastisitas harga mula-mula, elastisitas harga yang baru. Tapi untuk harga barang lain ya, bukan harga barang X-nya. Nah, elastisitas titik ini biasanya juga dipakai untuk mengukur kalau perubahannya itu sangat kecil, ya, relatif kecil. Dan biasanya jarang dipakai memang. Nah, kalau elastisitas busur ini untuk perubahan yang relatif besar. Nah, tinggi rendahnya elastisitas ini banyak ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penggunaannya. Biasanya kalau barangnya semakin berguna atau multifungsi, ya banyak gunanya, ini biasanya semakin elastis. Ini karena biasanya kalau suatu barang banyak kegunaannya itu banyak dicari, banyak dibeli. Jadi kalau ada perubahan harga sedikit saja, biasanya permintaannya langsung meningkat. Ya. Kemudian ada tidaknya barang substitusi atau barang pengganti. Barang substitusi ini barang pengganti ya. Biasanya kalau barang banyak penggantinya itu semakin elastis. Misalnya karena ini misalnya apa ya? Kendaraan saja merek misalnya, merek Honda misalnya ya. Kan banyak itu
merek penggantinya ada Honda, ada Yamaha, Suzuki, dan macam-macam. Kalau misalnya harga Honda naik, ya, pasti kan permintaannya akan turun dan karena banyak penggantinya sehingga konsumen akan beralih ke kendaraan yang lainnya, ke Suzuki atau Yamaha, seperti itu. Atau karena kita mahasiswa ya, misalnya warung misalnya, kalau harga di satu warung naik, pasti mahasiswa akan beralih ke warung yang lainnya kan, ke warung makan yang lainnya. Kemudian pendapatan juga, makin banyak pendapatannya, itu elastisitasnya makin tinggi. Karena semakin banyak pendapatan, semakin banyak barang yang bisa dibeli. Nah, kemudian sifat penggunaannya, apakah barang kebutuhan pokok atau konsumen, atau sekunder atau mewah. Biasanya kebutuhan pokok ini tidak elastis. Seperti beras misalnya, kalau meskipun harga naik, ya kita tetap makan tetap 3 kali sehari, makan nasi 3 kali sehari, meskipun harga beras naik misalnya atau turun. Ini kan rasanya tidak mungkin ya, karena mentang-mentang harga beras turun, kita jadi makan yang semula 3 kali sehari menjadi 4 kali atau 5 kali. Itu jarang terjadi. Beda dengan barang mewah ya, atau barang sekunder. Sandal misalnya ya, sempat terjadi beberapa waktu yang lalu, terjadi ada diskon besar-besaran sandal kulit atau apa gitu, sandal krok. Nah, begitu ada penurunan harga, permintaan langsung naik, banyak orang antri. Nah, elastisitas harga permintaan itu biasanya bertanda negatif. Tanda negatif ini menunjukkan hubungan yang terbalik seperti yang kita bahas minggu kemarin ya, bahwa antara harga dengan jumlah barang yang diminta ini hubungannya terbalik. Artinya kalau harga naik, jumlah yang diminta itu akan turun. Nah, hubungan yang terbalik ini makanya disebut dengan hubungan yang negatif itu tadi. Tapi dalam elastisitas, yang namanya elastisitas itu tandanya mutlak atau positif ya, selalu positif. Jadi kalau elastisitas harga ini misalnya ini negatif 0,34, itu artinya nilainya elastisitasnya 0,34 sebenarnya. Tanda negatif ini hanya menunjukkan hubungan yang terbalik. Nah, kalau elastisitas permintaannya ini kurang dari 1, ini biasanya disebut dengan inelastis atau tidak elastis. Kalau sama dengan 1, ini disebut dengan unitary elastis. Kalau lebih besar dari 1, ya, ini elastis sebutnya. Kalau sama dengan 0, ini disebut dengan inelastis sempurna. Kalau tidak terhingga atau tidak dapat didefinisikan dengan elastis sempurna. Kalau kita gambarkan ya, ini seperti ini. Nah, ini elastis ini. Ini elastis. Nah, ini terlihat ya, harga berubah sedikit saja ya, segini saja ya. Tapi perubahan barang yang diminta itu sangat tinggi. Perubahannya tinggi nih. Kalau kita bandingkan dengan perubahan harga. Nah, ini disebut dengan elastis.
Nah, ini biasanya terjadi untuk barang-barang yang saya sebutkan tadi ya, banyak kegunaannya, sifat barangnya itu barang sekunder atau barang primer. Nah, ini. Nah, kemudian kalau inelastis seperti ini kasusnya. Di sini terlihat perubahan harganya tinggi ya, perubahannya besar. Ya. Tapi perubahan barang yang diminta itu kecil segini saja. Ya, terlihat ya. Nah, ini yang disebut dengan inelastis. Ini biasanya untuk barang-barang yang sifatnya barang-barang pokok. Misalnya kalau di negara kita ini beras, misalnya beras ini biasanya inelastis. Mau harganya berubah, tetap jumlah yang diminta juga nggak begitu banyak juga. Misalnya beras, misalnya seperti yang saya contohkan tadi ya, mau harga naik atau turun, biasanya kita makan nasi 3 kali sehari. Ya. Tidak mungkin kan harga turun, kita makan bisa 4 atau 5 kali, bahkan 6 kali sehari. Mumpung beras harganya murah. Dan juga sebaliknya, kalau beras tinggi, pasti kita akan berusaha bagaimana supaya tetap makan 3 kali sehari pakai nasi. Bahkan kadang-kadang daripada nggak makan nasi, lebih baik mengurangi lauk. Yang dulu biasa makan daging, karena beras naik, ya udahlah, uangnya diberikan beras saja. Jadi yang biasanya makan daging ayam, berubah ke makan telur atau tempe tahu. Asal yang penting bisa makan nasi 3 kali sehari. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah mengapa bahan-bahan pokok itu inelastis. Ya, penting juga digarisbawahi bahwa mayoritas produk-produk pertanian, produk pertanian, sayur, buah, beras itu inelastis. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan pertanian. Ya, harusnya tidak begitu berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Jadi mau harga diturunkan juga orang juga belinya gitu. Nah, kemudian unitary elastis ini terjadi jika elastisitas permintaannya itu sama dengan 1. Nah, ini terlihat sama ya, perubahan harganya dengan perubahan barangnya itu sama. Nah, garis permintaannya itu membentuk sudut 45 derajat. Nah, garisnya 45 derajat. Nah, kalau elastis ini agak mendatar, ciri-cirinya. Kurvanya agak mendatar. Nah, kalau inelastis ini curam sudutnya. Itu contohnya. Tolong Muhammad Hafiz, speakernya dimatikan. Tolong Muhammad Hafiz, speakernya dimatikan. Oke, kita lanjutkan ya ke inelastisitas sempurna. Nah, ini terjadi jika permintaan kurva permintaannya ini vertikal seperti ini ya. Nah, ini inelastis sempurna. Bisa kayak itu ya. Ini bentuk vertikal. Nah, ini yang namanya sempurna ya, itu tidak ada di dunia ini. Ini hanya sekedar di teori sebenarnya.
baik yang inelastis sempurna maupun elastis sempurna. Soal sempurna ini membentuk garis lurus mendatar ya. Ini tidak ada di dunia ini. Sampai saat ini belum ditemukan ada kasus elastisitas sempurna. Artinya di sini berapapun harganya itu jumlah permintaan cuma segitu-segitu aja. Tidak ada perubahan. Ini juga sama. Mau harganya flat, mau permintaannya kosong atau banyak sekali, itu harganya dipatok tetap. Biasanya mungkin yang mendekati itu ada di negara-negara yang sangat tertutup, ya, mungkin seperti di Korea Utara mungkin ya. Tapi belum bisa dikonfirmasi karena ya, negaranya memang tertutup, jadi tidak diperoleh informasi yang kredibel gitu. Masih sebatas dugaan. Nah, ini ada contoh kasus ya. Ini contoh kasus elastisitas titik, elastisitas permintaan ya. Ini contohnya ada suatu barang harganya 500, maka akan permintaannya sebesar 100 unit. Jika harga barang tersebut turun, karena turun maka permintaannya naik dari 100 menjadi 150 unit. Nah, berapa kuantitas permintaan barang tersebut? Nah, kita tinggal melist ya, mendaftar apa yang kita ketahui. Permintaan awalnya 100 ya, kemudian setelah terjadi perubahan harga menjadi 150. Harganya berubah dari 500 menjadi turun menjadi 400. Kita masukkan dalam rumus ya, rumus yang sudah kita pelajari tadi, sehingga didapat ya, 150 kurang 100 bagi 100 ya, di satunya 100, sehingga didapatkan permintaan permintaan itu minus 2,5. Ini menunjukkan arah perubahan yang negatif ya. Tanda minusnya ini perubahan harga yang menunjukkan arah perubahan yang negatif. Sehingga sebenarnya nilainya 2,5 dan 2,5 ini lebih besar dari 1, berarti permintaan barang tersebut itu bersifat elastis. Nah, ini contoh soal lagi, silakan coba kalian kerjakan ya, di masing-masingnya sebagai bahan untuk belajar. Nah, ini ada hubungan antara permintaan, harga, dan penerimaan. Tapi ini tidak begitu kita perdalam di sini ya, karena untuk penerimaan nanti akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Yang jelas jika harga naik, maka permintaan juga akan naik. Tapi ya naiknya sedikit kalau dalam kasus elastis. Untuk elastis itu permintaannya lumayan lah ya. Nah, perubahan naik turunnya itu lumayan. Sedangkan untuk unitary elastis itu penerimaannya relatif tetap. Nah, kemudian ada elastisitas pendapatan ya. Ini bertanda positif, berbeda dengan tadi yang bertanda negatif ya. Kalau elastisitas pendapatan ini bertanda positif ya. Ini artinya bahwa semakin tinggi pendapatan, maka barang yang diminta juga akan semakin banyak ya. Ini ada contoh
contoh soal lagi. Silakan coba kalian kerjakan sendiri ya. Ada rumusnya sudah diberikan. Coba kalian berlatih untuk menghitung sendiri. Kemudian ada elastisitas silang, permintaan ya. Ini hubungannya dengan jumlah barang yang saling, apakah barang antara dua barang X dan Y ini saling bersubstitusi atau menggantikan, atau komplementer. Tandanya bisa positif atau negatif. Kalau positif itu artinya saling bersubstitusi ya, kedua barang tersebut. Kalau negatif itu saling berkomplementer. Jadi intinya elastisitas silang ini hanya untuk membedakan ya, untuk mengkaji apakah barangnya ini saling menggantikan antara dua barang ini ya, barang X dan Y ini saling bersubstitusi atau saling melengkapi. Nah ini ada contoh soal lagi, silakan mencoba untuk mengerjakannya. Bisa menentukan apakah antara Indomie dengan beras ini saling menggantikan atau saling melengkapi. Apakah mahasiswa di sini ya, mahasiswa di Simpang 4 ini, apakah melihat beras dan mie ini sebagai yang menggantikan? Artinya kalau sudah makan beras nggak usah makan mie gitu ya, nggak usah makan Indomie. Atau sebaliknya, makan beras itu paling asik kalau ditemani dengan Indomie. Itu artinya kedua barang ini komplementer. Kalau substitusi berarti kan mahasiswa kalau sudah makan nasi ya nggak usah makan lagi Indomie gitu. Nah, silakan kalian hitung ya, dan tarik kesimpulan. Nah itu tadi ya elastisitas permintaan. Itu ada 3 ya, elastisitas elastisitas permintaan, elastisitas silang, dan juga elastisitas pendapatan. Nah, kalau elastisitas penawaran itu hanya satu saja. Ya, seperti minggu kemarin ya, kalau penawaran ini adalah jumlah barang yang ingin dijual pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Minggu kemarin juga kita belajar bahwa yang mempengaruhi penawaran itu adalah barang itu sendiri, faktor produksi atau biaya produksinya, teknologinya, kemudian tujuan perusahaannya juga. Tapi pada kesempatan kali ini, pada pengantar kali ini, kita hanya ini yang akan kita harga barang itu sendiri. Nah, minggu kemarin kita juga sudah membahas bahwa ada hukum penawaran. Artinya antara harga dengan jumlah barang ini terdapat hubungan yang searah. Nanti kita bisa simpulkan bahwa elastisitasnya nanti pasti bertanda positif karena hubungannya searah. Penawaran juga ada 2, penawaran individu yang kita pelajari ya minggu kemarin, dan penawaran pasar yang akan kita pelajari nanti setelah UAS. Nah, elastisitas penawaran sendiri ini adalah ukuran kepekaan ya, berapa perubahan jumlah barang yang ditawarkan karena adanya perubahan faktor harga ini. Ya, inilah elastisitas penawaran. Nah, ini rumusnya hampir sama sebenarnya, bahkan mungkin sama, cuma beda simbol saja. Kalau elastisitas permintaan ini ED ya simbolnya, kalau penawaran ini ES. Rumusnya
sama, ada dua cara ya. Intensitas titik ini untuk perubahan yang kecil dan intensitas busur itu untuk perubahan yang besar. Nilainya positif ya, nilainya positif, tandanya positif ini karena adanya hubungan yang searah antara jumlah yang ditawarkan dengan harganya. Nah, ada 5 juga ya. Ada kalau nilainya besar ya atau lebih besar dari 1 disebut dengan elastis, inelastis. Kalau kurang dari 1, maaf ya. Kalau sama dengan 1 ini disebut dengan unitary elastis. Kalau lebih besar dari 1 ini disebut dengan elastis ya. Kalau 0 ini inelastis sempurna. Kalau tidak terdefinisikan ini elastis sempurna. Nah, kalau kita gambarkan secara grafik ya. Nah, ini disebut dengan elastis ya, grafiknya seperti ini. Ini kurva permintaannya ya. Nah, ini agak melandai. Ini terlihat bahwa dengan perubahan yang sedikit, perubahan harga yang sedikit, jumlah barang yang ditawarkan itu langsung besar. Nah, ini sama juga, ini biasanya untuk barang-barang yang banyak kegunaannya dan barang-barang yang sifatnya barang sekunder atau barang mewah. Nah, ini disebut dengan elastis ya, inelastis. Ini curam gitu ya, tidak begitu landai. Nah, ini terlihat sini perubahan harga yang besar, ini penawarannya sedikit. Nah, ini biasanya terjadi untuk barang-barang hasil produk pertanian. Jadi meskipun harga naik atau turun, biasanya jumlah yang ditawarkan itu naiknya nggak begitu banyak, perubahannya tidak begitu banyak. Nah, ini karena seperti yang sudah mungkin kalian pelajari tentang sifat produk pertanian, misalnya harga naik. Tentu saja kan kalau harga naik, penawaran seharusnya naik kan. Tapi tidak bisa untuk kasus pertanian karena untuk pertanian sendiri untuk menghasilkan suatu produk ya, atau menghasilkan panen ya, itu kan perlu waktu untuk tanam, untuk memelihara. Mungkin kalau beras itu, kalau padi itu mungkin paling cepat 3 bulan baru bisa panen dan dijual. Nah, inilah mengapa untuk produk pertanian ini inelastis. Nah, ini yang menjadi masalah juga, mengapa pertanian ini ya bisa dibilang lambat majunya gitu ya. Nah, ini jadi masalah juga kenapa inelastis. Jadi perlu waktu bagi produk pertanian untuk meningkatkan produksinya. Jadi meskipun harganya naik gila-gilaan, petani kan kalau mau menjual hasilnya perlu tanam dulu. Sama juga misalnya harga tiba-tiba turun. Harga turun berarti kan penawarannya kan turun juga seharusnya. Tapi tidak bisa untuk pertanian karena misalnya tanamannya sudah terlanjur ditanam gitu loh dan harus dipanen. Jadi terpaksa kan harus dijual berapapun harganya. Nah, ini yang membuat petani mengalami kerugian karena biasanya waktu panen harga turun dan petani tidak bisa menyetop atau menunda panennya kan tidak bisa. Ya, karena sifat produk pertanian tidak bisa kita stop. Jangan dulu deh, jangan dipanen dulu. Kalau kalau bisa gitu ya. Tapi kan pertanian tidak bisa seperti itu. Kalau saat waktunya panen ya terpaksa harus panen. Karena kalau tidak malah produknya hasil panennya akan semakin merusak. Gitu. Nah, ini unitary elastis. Nah, ini membentuk sudut 45 derajat ya. Ini sudutnya 45 derajat. Sini kurva penawarannya. Nah, ini disebut dengan inelastis sempurna.
ini kurva penawarannya ini tegak lurus ya. Dan elastisitas dan disebut elastisitas sempurna ini horizontal lurus. Nah, seperti sama halnya dengan kasus di permintaan tadi ya, permintaan. Kedua macam elastisitas ini tidak ada di dunia, belum ditemukan di dunia nyata ya. Jadi karena memang kesempurnaan itu milik yang maha kuasa ya. Jadi yang namanya sempurna ini tidak ada, belum ditemukan sampai sekarang. Belum ditemukan kejadian barang apa yang punya elastisitas atau inelastisitas sempurna ini. Mungkin di negara-negara yang sangat tertutup mungkin ada, atau masyarakat yang sangat tertutup mungkin ada. Ada indikasi bahwa inelastis sempurna dan elastis sempurna ini ada di suatu kelompok masyarakat yang sangat tertutup, mungkin di pedalaman gitu ya, yang mungkin tidak mengenal harga dalam bentuk uang, tapi harga dalam bentuk lain. Tapi masih belum bisa dikonfirmasi karena sangat tertutup itu tadi. Mungkin di Korea Utara mungkin ada juga kasus seperti ini. Tapi ya seperti itu tadi, belum bisa kita konfirmasi. Nah, ini ada contoh kasus ya. Ini suatu barang ya. Kita sebut saja barang X ya. Naik dari 200 menjadi 250. Dan ini karena ada kenaikan harga, jumlah barang yang ditawarkan juga naik dari 150 menjadi 200. Nah, berapa yang ditanyakan, berapa elastisitas busurnya? Nah, ini diketahui ya. Harganya naik dari 200 menjadi 250, sehingga jumlah barang yang ditawarkan itu naik dari 150 menjadi 200. Ya, masukkan dalam rumus elastisitas busur ini ya, rumusnya, sehingga kita masukkan angka-angkanya sehingga didapatkan hasil elastisitas penawarannya itu 1,28. Nah, karena 1,28 ini lebih besar dari 1 ya, ini lebih besar daripada 1, maka disebut dengan elastis. Jadi ini membacanya jika harga naik 1 satuan rupiah, maka penawaran atau jumlah barang yang ditawarkan itu naik sebesar 1,28 unit. Nah, ini ada juga contoh soal latihan ya. Silakan coba kalian kerjakan sendiri, bisa dikerjakan secara belajar sambil sebagai bahan belajar untuk belajar kelompok nanti. Oke, demikian ya kuliah singkat ini. Kalau ada yang ditanyakan mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya. Ramada silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Pak. Di sini untuk menghitung tingkat elastisitas sebuah komoditas, tadi kita mendapati 2 cara, yaitu elastisitas titik dan elastisitas busur. Kira-kira apa yang membuat hasil dari 2 rumus tersebut berbeda? Padahal kan Pak, yang kita hitung elastisitas itu barang antara price harga dan kuantiti jumlah itu kan sama. Tapi kenapa saat kita menggunakan 2 rumus tersebut kita mendapati hasil yang berbeda? Mungkin itu, terima kasih. Ya, kenapa rumusnya hasilnya beda gitu ya? Ini karena rumusnya sendiri beda gitu ya. Coba lihat ini perbedaannya di sini ya. Kalau ini pembaginya itu I1, kalau yang busur itu I1 plus I2. Itu jadi beda hasilnya.
sama saja di sini pembaginya P1, pembaginya P1 itu kedua. Ini bedanya. Itulah mengapa hasilnya ada perbedaan. Biasanya ini untuk elastisitas ini untuk perubahan yang sangat kecil. Nah, kalau busur ini perubahan yang sangat besar dipakai. Biasanya itu dipakai yang lebih banyak dipakai itu karena memang elastisitas ini perubahannya biasanya kecil gitu ya, 0, gitu ya, 0,0 berapa gitu dalam kenyataannya. Makanya lebih banyak dipakai di sini sebenarnya realitas fisik lebih banyak dipakai kalau di statistik ya, di BPS, data-data BPS kualitas ini ya, saya lihat banyak yang pakai ini begitu. Jadi karena ini hanya metode perhitungannya saja yang berbeda, ya, metodenya saja. Harga mungkin permintaan tidak sama gitu ya datanya antara price gitu. Tapi karena kita menggunakan dua metode ya, ada metode elastisitas titik, ada elastisitas busur. Nah ini yang banyak dipakai. Nah biasanya kalau karena kita di pertanian ya, itu lebih banyak kita bicara masalah yang sifatnya inelastis gitu. Jadi lebih banyak kalau di pertanian itu kita lebih banyak pakai ini sebenarnya. Nah, tapi kalau secara umum ekonomi secara umum tidak hanya pertanian tapi juga industri dan lain sebagainya, itu biasanya realitas busur yang dipakai kita menghitungnya. Tapi kalau kita termasuk saya sendiri lebih banyak untuk cenderung di dunia pertanian ya kita lebih banyak menggunakan ini. Karena memang biasanya inelastis dan elastisitasnya itu kecil gitu. Karena ada perubahan harga, berarti jumlah barang yang diminta itu juga perubahannya juga sedikit. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pertanian itu sifatnya inelastis. Itu. Oke, jadi jelas ya ini artinya berbeda karena metode perhitungannya juga beda, pendekatannya berbeda. Sama saja kita dari Banjarbaru ke Banjarmasin, ada yang lewat Jalan Ayani, ada yang lewat Lingkar Utara, ada yang lewat Lingkar Selatan, sama-sama sampai Banjarmasin, tapi kan jumlah jarak yang ditempuh antara lewat Jalan Ayani, lewat Lingkar Selatan, lewat Lingkar Utara itu jaraknya berbeda. Nah ini juga sama ya, karena beda metode. Oke. Jelas ya, bisa dipahami kenapa hasilnya berbeda. Masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya. Oke, ada yang lain mungkin satu pertanyaan lagi. Wahyudi, silakan. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Agustino dari Prodi Agribisnis. Tadi kan Anda Bapak sebutkan elastisitas harga permintaan. Iya. Itu hasil negatif kan tadi disebutkan dan Bisa lewat minusnya chat hanya saja. menunjukkan arah perubahan. Oke. Gimana? Oke, Pak, lewat chat. Tidak jelas tadi, maaf. Tadi kan yang bagian elastisitas harga permintaan, ada contoh kasusnya nih, Pak. Contoh kasusnya berhasil negatif 2,5, Pak. Kan hasilnya negatif 2,5, apakah kita membaca 2,5, Pak? Karena di sini berbunyi tanda minus hanya menunjukkan arah perubahan yang negatif. Iya, memang mungkin hasilnya 2,5 ya, ini negatif 2,5. Nah ini negatif ini hanya menunjukkan arah perubahannya saja. Jadi bukan berarti nilainya 2,5, cuma arah perubahannya karena antara harga dengan jumlah barang itu saling berkebalikan atau berhubungan negatif. Jadi membacanya ini
mengartikannya bukan berarti. Mengartikannya itu bukan minus 2,5 tapi 2,5. Artinya bahwa nilai 2,5 ini lebih besar dari 1, maka disebut dengan elastis. Itu maksudnya. Tapi ini hanya berlaku untuk elastisitas harga permintaan. Jadi tanda negatif ini hanya arah perubahannya saja. Gitu. Bukan artinya nilainya 2,5, bukan. Jadi tetap besarannya itu 2,5 karena elastisitas itu nilainya selalu positif. Perubahan, nah yang namanya perubahan. Hanya negatif ini arahnya saja. Menunjukkan hubungan yang terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Oke. Jelasnya sampai sini? Oke, kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung diajukan di WAG ya, di grup kita. Jadi, jangan malu-malu kalau bertanya, meskipun itu pertanyaan mungkin, jangan pernah menganggap pertanyaan itu pertanyaan yang bodoh. Gitu. Silakan bertanya, nanti kita diskusikan bersama. Tidak hanya saya yang menjawab, mungkin kalian bisa menjawab atau menanggapi. Jadi kita bisa saling diskusi. Gitu. Oke ya. Oke, kalau tidak ada, maaf kalau tidak ada karena waktu kita habis, saya tutup kuliah kali ini ya. Mohon maaf karena waktu terbatas. Ya, sebenarnya diskusi akan makin menarik, tapi bisa kita diskusikan di WAG ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini juga mendapatkan berkah. Tetap jaga diri kalian juga ya, dan keluarga kalian, mudah-mudahan terhindar dari pandemi ini. Sampai ketemu minggu depan, mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul di perkuliahan tatap muka, entah kapan, mudah-mudahan secepatnya. Demikian saya tutup perkuliahan ini ya, dan mengucapkan alhamdulillah, alamin. Jangan lupa nanti jam 9 seperti biasa post testnya harus dikerjakan. Mudah-mudahan nilainya lebih baik dibandingkan dengan studi tesnya. Saya tutup kuliah ini ya. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.